Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kembali kita di Muhajirin ya, di Ajaria belum ya, karena sedang dipakai. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita di dalam bermajelis ilmu yang kita akan menyelesaikan tentang perhiasan penuntut ilmu ya, atau hilyah thalibil ilmi ya. Ini sudah sekian lama nih ya, dari semenjak di Setrawangi, mana itu tuh ya, pembahasan di Setrawangi di Masjid Al-Ikhlas ya, itu yang di Masjid Sawah tuh ya, di Baitur Rahman tuh ya, gitu. Ternyata akhirnya juga di Muhajirin ya untuk menyelesaikannya. Ini luar biasa ya, ekspansi yang tentunya patut diapresiasi ya. Baik, yaitu di bagian 63 tentang pembatal bekal penuntut ilmu. Tulisannya sudah saya share ya di Telegram ya, di Mutiara Arisalah. Mau di kajian hadis silahkan ya. Makalahnya udah PDF ya gitu. Tapi belum bisa di print ya karena waktu ya, karena tadi jadwal bahasa Arab dan sebagainya ya. Jadi seseorang punya bekal ilmu ya, bekal untuk belajar ya, bisa jadi rusak ya karena perkara-perkara ini. Yang pertama, membuka rahasia, buka rahasia orang lain ya gitu. Ya, orang lain curhat, misalnya kita buka rahasia ya. Atau ada aib yang harus disembunyikan, kita buka rahasia gitu. Buruk sangka dan memindah ucapan dari suatu golongan ke golongan yang lain ya. Gitu. Ayatnya surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, curigaan. Karena sebagian dari prasangka itu dosa ya gitu. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan, keburukan ya. Keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Nah itu, jadi dosa yang pertama yang merusak seseorang dalam bekal menuntut ilmu adalah suka mengumpat ya, membuka rahasia, berusangka ya, campur tangan urusan orang lain gitu ya, untuk nah itu merusak ya gitu ya. Hati-hati ini ya, apalagi di para akhwat ya, ini akrab ya gitu ya, dengan ya
dalih gimana gitu ya gitu. Ya kalau sudah masuk urusan orang lain kita ikut campur, ya itu yang berbahaya ya gitu. Gitu ya. Adapun kalau ada yang menanyakan, ya ceritakan saja kebaikan-kebaikannya gitu ya. Atau kita jangan berikan kisah-kisah ya, kisah-kisah buruknya gitu ya gitu. Soalnya itu adalah dosa gitu ya, gitu. Yang patut dijauhi gitu ya, gitu. Ya, khusus terhadap orang yang menuntut ilmu gitu ya. Wow, dengan keilmuannya gitu ya, bahkan membuka rahasia, aib orang dan sebagainya gitu ya. Apalagi di media gitu ya. Mudah kita buka rahasia gitu ya. Ini kesalahan orang begini dan begitu, itu mudah sekali itu ya. Ya. Di perkumpulan-perkumpulan itu ya, majelis-majelis ya. Dibuka gitu ya, rahasia itu ya. Tak tersadar bahwa itulah yang namanya menggunjing gitu ya, gitu. Nah, makanya disinilah bagaimana ketika kita berkaca pada kesalahan diri kita, maka kita tidak akan jauh dari kaca itu ya. Ya. Tapi kalau berkaca pada kesalahan orang lain, itu ya, maka kaca itu bisa jadi bukanlah gambaran diri kita yang patut untuk kita buka-buka ya. Ya. Yang patut kita untuk bercermin diri pada kaca kesalahan orang lain gitu. Ngapain juga gitu ya, gitu. Gitu ya. Nah itu. Yang kedua, omong kosong gitu ya. Banyak membual. Nah, ini juga dosa ya gitu. Karena orang beriman itu dikatakan dalam surah Al-Mu'minun, waladinahum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya, itu tidak mengandung kebaikan ya atau faedah. Itu yang dijauhi ya. Maka perbuatan yang haram lebih mereka jauhi lagi ya. Apalagi ya gitu, yang tidak berguna saja ya, dijauhi, apalagi yang haram ya, gitu. Apalagi tentunya seseorang mengendalikan anggota badan yang paling ringan, yaitu lisan tuh ya gitu. Paling ringan ya, lidah tak bertulang teh gitu ya gitu. Sebuah sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, maukah kamu aku beritahukan penopang semua itu? Yaitu kata Muaz, ya wahai Rasulullah. Dia bersabda, ya, jagalah ini ya, ya, lisan gitu. Nah itu orang-orang mukmin, karena sifat mereka yang terpuji, mereka jaga lisan mereka dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan hal-hal yang haram. Itu ya, perkataan yang tidak ada gunanya mereka jaga tuh ya gitu, dari hal-hal yang sia-sia, yang haram tuh ya gitu, yang kira-kira ya menyakiti orang ya jangan gitu. Itu ya, yang kira-kira merugikan orang ya jangan, yang haram apalagi ya gitu. Itu ya. Ini buat penuntut ilmu juga harus jadi pelajaran ya gitu. Ayo ngaji-ngaji perkataan masih gitu itunya gitu. Tanya perubahan gitu.
ya si kancing cuplok teh ya wae gitu ya. Sah gitu nya karakternya gitu ya. Berat ya gitu. Ya harus bertahap, yang namanya akhlak itu kan bisa dirubah gitu lah gitu. Akhlak seperti itu bisa dirubah gitu ya. Dulu itu ya kalau saya baru-baru hijrah itu dulu itu ya karena banyak rintangan lah gitu ya. Katakanlah gitu ya. Saya tuh orangnya jadi pemarah dulu itu ya. Karena emang apa dulu itu ditekan ya. Ditekan ya bukan dari orang lain ya, bahkan dari terdekat ya gitu. Tuh. Nah, jadi gak pemarah saya tuh. Tapi setelah menuntut ilmu ya, sekian kali belajar sekian lama ya, sampai sekarang alhamdulillah bisa menghilangkan yang namanya temperamental itu ya. Itu kan tahap dari saya dulu pemarah dan sebagainya, itu kan tahapnya ya harus butuh waktu ya gitu. Nah, itu jadi bisa dirubah sebenarnya kan gitu. Kalau ada perkataan yang kaceplos kumaha ya bisa dirubah gitu. Orang kita punya pilihan ya, walisana wasafatain wahadainahun najdain, Tuhan punya jalan dari lisan kita tuh ya, itu punya jalan ya gitu. Artinya kan tinggal memilih ya gitu, ini lisan kita mau dibawa kemana gitu. Nah itu jangan mengutuk diri, oh nggak bisa berubah kita gitu. Orang yang belajar itu bisa berubah ya. Orang saya juga bisa berubah dari yang tadinya pemarah dan sebagainya kan bisa gitu. Jadi lebih lembut ya. Ya mungkin tersisa rada tegas ya sama seorang dai keduanya gitu. Ya. Nah itu. Jadi cobalah gitu. Jangan mengutuk diri lah gitu ya. Yang ketiga banyak bercanda. Nah ini yang dilarang itu berlebihannya ya itu. Tertawa secara berlebihan, wah keras tertawanya, tarik itunya. Akhirnya bising ke orang lain, ganggu istirahat dan sebagainya itu ya gitu. Karena dalam Shahihul Jami dari Abu Hurairah dalam sebuah hadis, la tuksirud dohak fa inna kasratat dohak tumitul qalb. Janganlah kalian banyak tertawa karena tertawa yang banyak ya dapat mematikan hati ya gitu. Nah ini ya ada batasan-batasannya bercanda itu ya gitu. Ya ketika boring, ketika bosan lah ya silakan bercanda lah gitu ya gitu. Tapi jangan sampai melabrak atau melanggar ya, melanggar dari koridor yang telah ditentukan oleh Islam ya, gitu. Orang dia nggak biasa bercanda, dia bercanda gitu ya gitu. Hanya sakit hati gitu ya gitu. Atau bercanda dengan melebih-lebihkan, jadi ada berbohongnya itu ya gitu. Gitu. Bercanda yang membuat perih hati orang lain ya gitu. Itu juga bisa merusak dari orang yang menuntut ilmu itu ya gitu. Walaupun hanya sekedar bercanda ya gitu. Ya. Karena kan lisan itu ibarat pedang gitu ya. Kita mau gunakan kemana nih pedang ini gitu. Ya. Yang keempat, ini juga sebenarnya ada terwakili dengan nomor 1 ya, masuk dalam pembicaraan di antara dua orang ya, itu juga bukan rahasia, termasuk di antaranya ya gitu. Atau memotong pembicaraan ya gitu. Ini keterangannya panjang nih ya, jamba gundul gitu ya gitu. Yang kurang lebih maknanya dengarkan orang yang berbicara ya, tuh, orang lain harus didengarkan ketika berbicara ya. Jangan kita sekali-kali putus pembicaraan itu ya, kecuali ada gibah gitu ya, atau yang mengandung kemurkaan Allah gitu ya gitu misalnya.
Nah, apabila seseorang sedang membicarakan sesuatu kepadamu, sedangkan engkau telah mengetahui perkara itu sebelumnya, ya, jangan tunjukkan bahwa engkau telah mengetahuinya. Ya, tuh. Ini udah tersapal gitu. Tuh gitu aja gitu. Ini udah bahas tersapal, tuh gitu aja. Diajar gitu nya. Terus tersapal gitu nya. Gitu. Tidak gitu. Bisa jadi kita bukan hanya belajar dari yang baru, tapi belajar dari yang kita sudah ketahui, ya, yang kadang kita suka lupa gitu. Nah itu, jadi tazkirah, diingatkan lagi gitu ya gitu. Nah itu, yang demikian itu nih, orang yang berbicara ya maksudnya, demikian itu orang yang berbicara itu jadi tersinggung gitu ya gitu. Ketika seorang berbicara kepadamu tentang hal yang tidak sebenarnya, janganlah engkau berkata padanya berita itu tidak seperti yang kau katakan, tapi begini dan begitu. Dan jika berita itu berkaitan dengan masalah keagamaan, tunjukkan kepadanya sebagaimana sebenarnya secara halus dan tidak menyinggung. Nah itu ya, gitu. Ketika kita mau berdebat, diskusi ya secara halus ya, gitu. Ya, secara baik ya, gitu. Jangan mencela gitu. Ya. Itu bukan adab yang baik gitu. Diskusi dengan mencela orang gitu. Gitu. Jangan naon kaku gitunya, ngarang itu gitu ya, nyeram itu. Nah itu kan sudah mencela sebenarnya gitu ya gitu. Kaku lah tuh, si dingin atuh. Jadi tidak ada apa mencela kayak gitu itu nggak boleh sebenarnya gitu ya. Ya. Jadi ayat yang di komennya, adalah itu lah itu mah ream. Ngobrol agak ream tuh. Kita admin mah delete gitu. Unfollow lah gitu, unfollow-nya di Facebook mah kenalan tuh gitu, pertemanan yang seperti itu ya gitu. Orang suka mencela sunnah dan sebagainya. Ya kalau berani silahkan, kalau enggak ya unfollow lah gitu. Daripada jadi masalah dan sebagainya, liar gitu. Ya harus punya ilmu gitu ya gitu. Kalau enggak jadi debat kusir nantinya gitu. Yang kelima, dendam gitu ya. Nah, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Itu yang lebih indah ya. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali akan memberinya izzah atau kemuliaan tuh. Jadi kita dianjurkan saling memaafkan ya kesalahan orang lain ya. Besar kecilnya kesalahan orang lain kita maafkan ya. Kita cari uzur kesalahan orang lain itu ya gitu. Jangan ikut terus membahas kesalahan itu ya gitu. Tuh. Itu riwayat Muslim ya. Dan juga langsung aja lanjut ya. Ini tinggal dibaca aja. Yang keenam, dengki ya. Masih hadis dari Abu Hurairah diantaranya ya. Sini juga Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu. Al hadis panjang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kalian jangan saling mendengki, jangan saling memaki, mencaci ya, benci gitu ya. Dan sebagainya ya. Tinggal dibaca lah gitu ya. Luar biasa nih. Yang ketujuh, duduk bersama orang-orang yang berbuat maksiat, termasuk tanda kutip ya. Tanda kutip orang yang mengada-ada gitu ya gitu. Ya. Orang yang mengada-ada dalam masalah agama. Ya. Termasuk juga berteman tuh ya. Ya. Berteman dan sebagainya ya. Kecuali kalau kita punya ilmu ya gitu. Untuk ya menebat mereka, diskusi dengan mereka. Ya yang saya katakan tadi itu ya. Kalau nggak punya ilmu ya udah nggak usah lah gitu. Gitu. Atau dengan metode ya gitu.
bisa lah gitu, dengan metode ya gitu. Ya memang beberapa tuh ya saya ajarkan dari beberapa majelis dari NU tuh ya, saya ajarkan tuh ya pengalaman ya gitu. Jadi tidak semua NU ya gitu. Ya yang beberapa diantaranya gitu ya gitu, yang masih suka kayak gitulah gitu. Tidak semuanya ya gitu. Ada juga yang Quran Sunnah itu ya bagus tuh ya. Nah itu emang metodenya itu di awal ya tetap yang namanya kemungkaran itu ya ada dalam agama tidak ikut ya, gitu. Tapi kita dengan akhlak gitu ya, dengan juga kebaikan ini yang bisa sebenarnya ya membuat mereka simpati itu metode. Apakah dengan metode itu salah jadi duduk bersama mereka? Enggak juga gitu. Nantinya mereka itu bisa mengikuti sunnah gitu ya, gitu. Ya kita dengan metode yang lembut ya, dengan halus gitu ya, gitu. Ya. Dengan hikmah dulu gitu ya, gitu. Tapi yang berat itu ya yang seperti itu, yang agak keras hatinya gitu ya. Nah, itu baru yang susah, yang tidak perlu bergaul dengannya gitu ya. Gitu. Karena Allah firman, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumid dzalimin. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu ya. Sudah teringat akan larangan itu ya. Yaitu adalah larangan bagi setiap orang ya dari umat ini untuk bersanding dengan orang-orang yang berdusta. Nah ini kan yang parah gitu ya, berdusta yang suka mengubah atau memutarbalikan ayat-ayat Allah dan meletakkannya tidak pada tempatnya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedelapan atau yang terakhir ini ya, melangkah pada yang haram ya. Jelas ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata jasadun kudia biharamin, tidak akan masuk ke dalam surga sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram. Sahih di Ghairih riwayat Abu Ya'la Al-Bazzar atau Brani dalam kitab Al-Awsat, dan Baihaqi sebagian mengatakan hasan sahih At-Targhib ya. Itu asalnya ya. Nah, itu 8 yang bisa merusak bekal penuntut ilmu ya. Ini tentunya hal-hal yang kadang jadi masyhur ya atau apa, doyan juga ya gitu. Nah, ini harus hati-hati ya gitu. Itu pendekkanlah langkahmu dari semua yang diharamkan. Nih quotes-nya. Jika engkau lakukan, maka sungguh engkau memiliki iman yang tipis ya. Maka di manakah engkau bahwa seorang penuntut ilmu yang disyaratkan dengan telunjuk, nah kan kita kan kadang ditunjuk ya, tunjuk untuk khutbah, tunjuk untuk tausiah lah kadang gitunya, dengan penuh ilmu dan amal ya gitu. Nah, mana seorang penuntut ilmu yang memang mengamalkan apa yang layak baginya ya gitu. Ya semoga Allah ini meluruskan langkah, memberikan takwa kepada kita semua, baik dunia maupun akhirat. Dan penutup ya, menutup dari penulis nih ya, semoga rahmat Allah dan salam Allah senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, nanti kita akan lanjutkan lagi, nanti ada kitab yang lain tentang seputar Indonesia menuntut ilmu itu ya gitu. Nah, itu saja dahulu untuk hari ini. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.